Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semua. Ini menjelang pemaparannya bisa. Kalau saya bisa diberikan akses share screen, malah bisa langsung di sini sebenarnya. Maaf Pak, sudah menjadi co-host, bisa langsung share screen. Sudah ya? Oke. Terima kasih Pak. Belum bisa ya Mbak. Saya udah kirim ke Mbak Dita, mungkin bisa di share dari sana dulu, biar. Apa bisa di-share, Mbak? Dari sini nggak bisa saya share soalnya. Baik Pak, sebentar kita akan Ya. share screen sebentar lagi. Ini udah bisa ya? Udah kelihatan belum? Baik Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya mohon maaf sebelumnya baru bergabung, karena tadi ada sedikit kendala teknis begitu. Jadi teman-teman meminta saya untuk sharing lah tepatnya ya, terkait dengan bagaimana memahami pemberantasan korupsi, tentu saja dengan informasi-informasi yang bisa saya share dan bisa kita diskusikan bersama nanti. Tadi pasti Pak Farid sudah menjelaskan cukup banyak ya terkait dengan regulasinya dan faktor-faktor yang lain. Nah, saya mencoba menjelaskan dari perspektif tambahan kurang lebih begitu. Pertama, ada satu hal penting yang perlu kita lihat di awal terkait dengan apa yang disebut dengan Corruption Perception Index Indonesia. Ini sengaja diambil dari 95 begitu ya, agar kita semua bisa melihat bagaimana tren perkembangannya sampai dengan saat ini. Dan kalau mau dilihat irisan-irisan atau klaster-klaster dari tahun ke tahun ini, kita bisa tahu di era pemerintahan yang mana ada peningkatan signifikan dalam CPI, indeks CPI Indonesia, dan di mana yang relatif stagnan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi terakhir indeks Indonesia itu 40, tentu bukan hanya soal 40 saja yang menjadi penting, tetapi apa faktor yang mempengaruhi angka 40 tersebut. Nah, kalau kita cermati, sebenarnya angka 40 itu terdiri dari, kalau diuraikan ya, di 9 poin ini, kita semua bisa melihat 3 yang terendah. Kalau yang tertinggi di sini di angka 59 ya, kemudian ada 48, 47, 46, di 59 itu International Country Risk Guide gitu ya. Jadi cukup tinggi para responden mempersepsikan korupsi di sini, artinya relatif tidak ada, relatif lebih kecil korupsinya dibanding yang lain gitu, dari perspektif responden itu saja. Nah, untuk indeks yang paling kecil di sini adalah World Justice Project. Jadi isunya adalah isu penegakan hukum sebenarnya.
Karena itu diskusi kali ini saya kira menjadi sangat relevan untuk membahas selain tindak pidana korupsi secara umum, nanti kita akan lihat isu korupsi itu sebenarnya akarnya di mana sih? Dan kemudian kita juga akan harapannya diskusi nanti bisa fokus pada aspek penegakan hukumnya, apalagi teman-teman yang menyelenggarakan ini adalah background-nya teman-teman alumni Fakultas Hukum dan juga menjalankan profesi advokat seperti itu ya, sehingga ini menjadi hal krusial yang perlu sekali kita perhatikan. Karena dari seluruh indikator CPI yang berkontribusi pada skor 40 di tahun 2019 kemarin, itu yang paling rendah adalah perspektif atau pendapat para responden terkait dengan korupsi di sektor penegakan hukum. Nah, kemudian isu lainnya yang juga krusial di sini adalah dua isu terkait dengan korupsi politik sebenarnya, baik itu politik dalam artian di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan. Misalnya untuk angka 28 itu yang baru masuk di tahun 2017 adalah Varieties Democracy Project, ada 7 prinsip demokrasi yang diukur di sana, karena memang konsepsinya demokrasi yang substansial itu diharapkan bisa terjadi kalau korupsinya lebih sedikit di sana. Distribusi kewenangan dan pengawasannya lebih seimbang. Kalau dalam sebuah negara demokrasi, kemudian korupsi masih masif, kewenangan atau kekuasaan itu terpusat pada segelintir orang, atau seolah-olah dia terdistribusi tetapi sebenarnya dikontrol oleh segelintir orang, tentu itu menjadi persoalan yang serius dalam demokrasi kita. Karena demokrasi bukan hanya soal orang-orang yang memilih sekali 5 tahun begitu, hak pilih kita dan penyelenggaraan pemilu, bukan juga sekedar penyelenggaraan pemilu ini di tingkat nasional ataupun di tingkat daerah, karena itu hanya demokrasi secara formil sebenarnya. Kita berharap demokrasi yang lebih substansial adalah demokrasi tanpa korupsi, kurang lebih seperti itu. Nah, ada tiga hal krusial yang saya kira perlu diperhatikan, yang kalau dikerucutkan menjadi dua isu, yaitu korupsi di sektor penegakan hukum dan korupsi di sektor politik. Ini 7 rekomendasi umum Transparansi Internasional kemarin ya. Jadi mulai dari pengelolaan dan pencegahan konflik kepentingan, ini penting sekali bukan hanya di institusi negara atau lembaga negara, apakah itu di pusat ataupun di daerah, tetapi juga di pemerintah, di badan usaha milik negara ataupun badan usaha milik daerah dan segala anak perusahaannya, cucu perusahaan atau instansi badan usaha lain yang terkait satu dengan yang lainnya di sektor tersebut. Dan juga sebenarnya ini sangat penting bagi korporasi-korporasi yang kepemilikan modalnya itu dari swasta murni, apalagi korporasi yang sudah go public. Isu pertama ini sebenarnya sangat krusial, karena itu merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi itu sendiri. Selain kalau dilihat lebih jauh, isu utamanya sebenarnya bagaimana pengelolaan bisnis, bagaimana pengelolaan pemerintahan itu berdasarkan standar-standar akuntabilitas dan anti korupsi yang diterapkan di sana. Yang kedua, kontrol pendanaan politik. Kita tahu salah satu persoalan yang paling serius dari korupsi politik kita adalah sumber dan akuntabilitas pendanaan politik. Ada banyak kajian yang dilakukan baik oleh KPK ataupun masyarakat sipil ataupun instansi lain yang terkait tentang problem dalam pendanaan politik ini. Yang ketiga, integritas pemilu, keterbukaan lobi politik, perlakuan yang sama terhadap warga negara. Ini adalah isu politik, isu besar dalam demokrasi, tapi sebenarnya ini juga adalah isu mendasar dari aspek penegakan hukum ya, konsep equality before the law. Masyarakat mungkin akan melihat kenapa ketika penegakan hukum terasa lebih kuat pada orang-orang yang powerless misalnya. Kenapa terhadap orang-orang yang punya posisi politik atau posisi katakanlah jabatan-jabatan strategis
ada kesan yang diterima oleh masyarakat bahwa sepertinya hukum belum berlaku sama. Nah, persepsi-persepsi ini menjadi penting untuk dibuktikan sebaliknya dalam konteks penerapan equality before the law itu. Karena ini soal kepastian hukum, kalau dikaitkan dengan bagaimana investor masuk ke Indonesia, investor yang punya integritas tentu saja ya, bukan investor yang menjalankan usaha dan tumbuh dari dunia yang tertutup, suap dan lain-lain tersebut. Kita sedang bicara soal investasi, bisnis, dan sektor-sektor terkait yang sangat peduli dengan kepastian hukum dan juga pemberantasan korupsi. Nah, tentu masyarakat sipil menjadi sangat penting di sini karena tadi juga sudah disinggung, saya kira definisi pemberantasan korupsi itu ya tidak hanya dilakukan oleh instansi negara, tetapi juga harus bersama-sama dengan masyarakat sipil dan penguatan fungsi checks and balances. Checks and balances di sini bisa kita pahami tidak sekedar fungsi pengawasan oleh lembaga-lembaga formal. Komisi Yudisial misalnya mengawasi para hakim gitu, ombudsman mengawasi pelayanan publik, komisi kejaksaan, komisi kepolisian, kalau di KPK sekarang ada dewan pengawas, bukan hanya sekedar pengawasan seperti itu, tetapi juga memfasilitasi pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebenarnya agar upaya-upaya menjaga pemberantasan korupsi, menjaga demokrasi ini tetap berjalan secara substansial itu tetap bisa dilakukan ke depan. Kalau pengawasan dan fungsi checks and balance ini tidak jalan, maka lama-kelamaan memang kekuasaan akan mengental dan akan berbuat seenaknya. Ini bahaya sekali ke depan, selain mengancam demokrasi juga akan mengancam pemberantasan korupsi itu sendiri. Jadi ini 7 rekomendasi umum kurang lebih. Secara sederhana, definisi korupsi sebenarnya hanya terdiri dari beberapa frase ini saja. Ini yang disampaikan oleh Transparansi Internasional ya. Kalau kita lihat seluruh aturan tentang korupsi sebenarnya simpelnya begini. Jadi abuse begitu, penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan. Jadi ada isu pertama penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan untuk keuntungan pribadi. Jadi tiga aspek dasar ini yang perlu diperhatikan kalau kita melihat apakah di sana ada korupsi atau tidak. Selain tentu saja yang paling penting adalah melihat bagaimana aturan-aturan yang berlaku tentang tindak pidana korupsi itu sendiri. Karena itu perlu kita sangat penting untuk melihat 7 klasifikasi korupsi. Ini 7 klasifikasi besar sebenarnya. Setiap klasifikasi ini punya sejumlah aturan turunan yang dalam bentuk pasal-pasal ataupun ayat-ayat di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001. Pak Farid tadi pasti sudah menyebutkan ini juga. Teman-teman bisa melihat nanti secara lebih detail. Jadi KPK pernah sudah cukup lama ya menerbitkan buku Memahami untuk Membasmi ini, bisa dilihat di website. Di sana diuraikan lebih jelas contoh-contoh dan kondisi-kondisi bahkan simulasi begitu. Bentuk-bentuk korupsi dari 1 sampai dengan 7. Banyak orang berpikir korupsi itu hanya soal kerugian keuangan negara. Korupsi itu hanya soal penyalahgunaan wewenang. Makanya kita pernah dengar, meskipun ini agak lucu sebenarnya, kita pernah dengar ketika ada bahkan politisi atau pejabat-pejabat tinggi mengatakan itu bukan korupsi karena tidak ada kerugian keuangan negara di sana. Jadi kita punya persoalan yang cukup serius sebenarnya terkait dengan pemahaman tentang korupsi itu sendiri, bahkan di level pejabat publik yang seharusnya jauh lebih memahami tentang tindak pidana korupsi. Apalagi pejabat publik yang melakukan fungsi pengawasan, misalnya dulu yang saya ceritakan ini anggota DPR RI di Komisi 3, bahkan di Komisi Hukum yang karena membela dalam tanda kutip membela temannya, teman separtai yang saat itu ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan, kemudian bilang itu bukan korupsi karena tidak ada kerugian keuangan negara di sana. Memang kita tidak bicara soal kerugian keuangan negara kalau
kasus atau pasal yang digunakan adalah suap menyuap. Nah, ini bentuk kedua yang masuk dalam 7 klasifikasi korupsi tersebut. Jadi, suap menyuap ini cukup banyak ya, apakah untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara secara umum, kemudian juga untuk hakim diatur secara khusus, bahkan untuk advokat juga diatur secara khusus di sana, sehingga ada turunan-turunan yang lebih lanjut. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan, pemerasan. Nah, ini yang agak sering ditarik ulur gitu ya, antara suap menyuap dan pemerasan. Beberapa strategi pembelaan yang dilakukan oleh advokat yang kita lihat di pengadilan tindak pidana korupsi ketika kliennya didakwa melakukan suap menyuap, ada yang cenderung mengarahkan pada pemerasan. Memang ini harus dibuktikan lebih lanjut sebenarnya dalam kondisi keterpaksaan apa seseorang kemudian harus memberikan uang, terutama pihak swasta ya. Karena kita tidak bisa pungkiri, para pejabat publik juga banyak sebenarnya yang menyalahgunakan kewenangannya untuk menekan pihak swasta atau pihak yang mengurus izin atau pihak-pihak terkait agar memberikan sejumlah uang. Tapi kita juga tidak bisa pungkiri dari sejumlah kasus yang ada, bahkan pihak swasta atau pihak korporasi tahu persis bahwa di sebuah lokasi itu tidak boleh misalnya dibangun perumahan, apartemen, apalagi bangunan-bangunan lain, tetapi kemudian mencoba memaksakan itu, bahkan memberikan katakanlah suap atau gratifikasi terhadap para pembuat kebijakan, apakah itu di pemerintah daerah ataupun di DPRD-nya. Nah, tentu kita tidak bisa sebut itu sebagai pemerasan kalau inisiatif dan kepentingannya berada pada kedua belah pihak. Yang kelima, perbuatan curang, ada rinciannya lebih lanjut di Undang-Undang 31 tahun 99. Benturan kepentingan dalam pengadaan ini agak sering ditemukan dalam diskusi-diskusi yang ada ya. Pejabat publik, terutama tidak hanya di daerah ya, di pusat dan di daerah itu kurang memahami konsep benturan kepentingan dalam pengadaan. Saya ingin kasih contoh sederhana. Ini sebenarnya prinsipnya adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Ada seorang katakanlah kepala daerah begitu. Tugas kepala daerah itu dijelaskan dalam undang-undang terkait dengan pemerintahan daerah dan aturan lain yang terkait. Tapi karena sebelumnya ia adalah pengusaha, bagi pengusaha wajar-wajar saja kemudian mempertemukan orang dan memberikan menginformasikan tentang pekerjaan, dan ketika pekerjaan itu didapatkan oleh pihak lain begitu, ia bisa mendapatkan fee atau ia bisa mendapat fee marketing lah sejenis itu begitu ya, atau pembagian keuntungan. Tetapi ketika ia sudah menjadi pejabat publik, ia tidak bisa lagi melakukan hal tersebut. Salah satu contohnya di salah satu lembaga negara begitu, ketika pelaku ini menjadi komisioner di sana, dalam kasus pengadaan tanah untuk pembangunan kantornya, ia masih sempat menjadi broker gitu. Padahal kalau dia masih bukan pejabat publik, bukan komisioner di sana, mungkin nggak ada masalah karena itu hal yang wajar yang terjadi di antara pihak swasta begitu. Tapi ketika dia menjadi pejabat publik, dia tidak bisa lagi melakukan hal-hal tersebut. Jadi isu benturan kepentingan atau konflik kepentingan itu menjadi sangat penting. KPK sudah pernah menangani ini, salah satu kasus benturan kepentingan ini di daerah, bahkan bisa mengungkap ada salah satu perusahaan yang memang dibuat sebagai katakanlah kamuflase untuk mengumpulkan uang-uang hasil tindak pidana korupsi di sana dari pengalokasian anggaran dan proyek-proyek di daerah tersebut. Ini jarang dipahami dan saya kira ini penting sekali diseriusi untuk bisa dijelaskan lebih lanjut pada poin ke-6. Yang ke-7, gratifikasi. Ini dua zona sebenarnya, satu zona hijau begitu, istilahnya untuk pencegahan, gitu. Satu lagi zona merah karena ada pasal pidananya juga, ancaman pidananya juga untuk gratifikasi ini. Teman-teman semua, karena tadi ada dua isu yang kita sorot dari CPI. Ini data per 1 Juni 2020, silakan dibuka kpk.go.id. Ada 46 penegak hukum yang diproses. Di kepolisian dan di kejaksaan, sekarang apalagi ya ada beberapa tambahan saya kira yang juga ditangani.
yang terbanyak di sini memang hakim dan advokat gitu. Sehingga kita perlu lebih serius sebenarnya untuk menyoroti atau mendiskusikan korupsi di penegak hukum ini. Advokat, kita tahu advokat adalah bagian dari penegak hukum, makanya dimasukkan ke sini, dan dalam banyak modus mafia hukum sebenarnya posisi advokat tidak bisa dilepaskan dari rangkaian proses tersebut. Sekaligus ini menjadi tantangan bagi kita semua. Saya yakin para peserta diskusi di sini juga cukup banyak yang menjalankan profesi sebagai advokat. Ini jadi tantangan sebenarnya bagi kita semua, apa yang bisa kita lakukan ke depan untuk tetap dan bahkan memperkuat sebenarnya kehormatan dari profesi advokat tersebut, karena profesi advokat adalah profesi yang sangat terhormat tentu saja, sehingga harus ada standarisasi yang diperlukan untuk bisa mencegah korupsi. Dan kalau hakim, saya kira selain kerja penegak hukum, penting juga bagi teman-teman di Komisi Yudisial untuk bisa mencegah dari awal begitu ya, karena kalau di Komisi Yudisial kan kewenangannya memang tidak menangani kasus korupsi yang melibatkan hakim, tetapi penegakan etika kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang juga penting dibahas ke depan. Karena tadi ada isu soal korupsi di penegak hukum, nah saya ingin share juga korupsi di sektor politiknya. Jadi ada sekitar 400 politisi yang diproses di KPK per 1 Juni 2020. Teman-teman semua bisa lihat di sini datanya, memang yang terbanyak adalah anggota DPR dan DPRD, dan di beberapa daerah DPRD-nya memang agak ini ya, rame-rame korupsi begitu, karena mereka di kasus-kasus yang sudah ada itu cenderung suka berbagi ya. Jadi bukan berbagi dalam artian yang positif yang sering kita lakukan gitu ya, tapi ini berbagi hasil kejahatan gitu, dan menikmati itu bertahun-tahun sampai kemudian akhirnya diproses. Bahkan di satu daerah seperti di Malang itu yang tersisa anggota DPRD-nya hanya beberapa orang, sisanya kemudian diproses karena menerima suap. Wakil bupati, wali kota, bupati, dan wakil dan gubernur juga cukup banyak di sini. Untuk kepala daerah di kabupaten kota itu ada 122 orang. Ini bagi kita di Jakarta mungkin kasus-kasus di daerah ini kita ada yang mengatakan itu kan kasus yang tidak terlalu besar begitu. Tetapi sebenarnya ketika kita bicara dalam konteks daerah dengan segala kewenangan kepala daerah tersebut, korupsi-korupsi yang dilakukan oleh wali kota, bupati, dan wakilnya ini sebenarnya sangat berdampak terhadap kepentingan masyarakat secara langsung di daerah, dan kemudian gubernur. Kenapa isu korupsi politik ini sangat penting diuraikan? Nanti kita akan jawab dalam konteks yang lebih luas. Ada yang mengatakan misalnya kita bisa saja bicara tentang penyimpangan-penyimpangan hukum dalam konteks korupsi yang dilakukan oleh birokrasi begitu. Tetapi ada satu faktor yang paling utama kalau korupsi itu terjadi. Akar korupsi itu terjadi dari persekongkolan politik dan bisnis begitu. Jadi itu katakanlah dua pondasi utama yang menyumbangkan korupsi yang sangat signifikan sebenarnya yang terjadi di Indonesia, dan juga menjadi isu di global sebenarnya, yaitu korupsi di sektor politik yang bersekongkol dengan pelaku usaha di sektor bisnis, tentu saja sektor bisnis yang memang tidak mendukung konsep pencegahan korupsi ya, dan mereka dibantu dan difasilitasi oleh high level birokrasi. Jadi ada 3 titik sentral sebenarnya yang perlu kita seriusi kalau bicara tentang akar dari persoalan korupsi dari banyak kajian yang dilakukan dan kasus-kasus yang ada, yaitu pertama di sektor politik yang bersekongkol dengan kelompok bisnis yang difasilitasi oleh high level birokrasi. Lalu di mana posisi penegak hukum? Korupsi di tiga titik tadi menjadi lebih sempurna ketika dilindungi oleh penegak hukum. Bagaimana cara melindunginya? Kasusnya tidak diproses, penegak hukumnya disuap, atau penegak hukumnya tidak melakukan apa-apa
padahal ia punya kewenangan, atau penegak hukumnya sudah dikatakanlah dikebiri kewenangannya sehingga dia tidak bisa menangani kasus-kasus korupsi kelas kakap tersebut, meskipun ia tahu persis dan korupsi itu terjadi di depan mata. Nah, korupsi yang sudah sangat parah tadi menjadi lebih sempurna kalau penegak hukumnya dikooptasi dan tidak bisa berbuat apa-apa. Penegak hukum di sini yang saya maksud tentu saja tidak hanya penegak hukum di lembaga negara ya, kita juga punya tanggung jawab sebagai advokat untuk tidak berkontribusi pada korupsi dan praktek mafia hukum itu. Nah, ini tipologi korupsi yang politisi dari data 400 orang tadi ya. Pertama tentu suap yang terbanyak dan gratifikasi. Kemudian ada juga pengadaan barang dan jasa, ini terutama yang dilakukan oleh kepala daerah, penyalahgunaan anggaran, perizinan juga nilainya cukup signifikan, meskipun tidak merugikan keuangan negara secara langsung, tapi perizinan ini memiliki efek kerusakan yang cukup signifikan, apalagi kalau perizinan itu diberikan terkait dengan misalnya alih fungsi hutan, atau zona hijau tetapi justru dibangun apartemen di sana misalnya, atau daerah-daerah yang tidak diperbolehkan membangun industri tapi dibangun industri misalnya. Nah, penyimpangan-penyimpangan di perizinan karena suap tersebut adalah isu yang sangat krusial dalam korupsi di sektor politik. Kemudian pemerasan, dan saat ini kita akan banyak melihat sebenarnya, dan potensinya juga cukup banyak, yaitu korupsi terkait dengan proses pilkada. Kalau dulu kita tahu di pilkada sebelumnya hampir setiap hari ya ada pemberitaan tentang penanganan kasus korupsi calon kepala daerah. Jadi ada calon kepala daerah yang incumbent kemudian menerima dalam tanda kutip dana, mereka bilang itu dana kampanye begitu, tapi tidak disalurkan melalui mekanisme dana kampanye, melainkan didapatkan dari pihak-pihak lain dalam jumlah yang besar, dan tentu saja targetnya adalah mempengaruhi kebijakan dari kepala daerah incumbent tersebut. Berikutnya, ini akar masalah di partai politik. Kalau ini kajian dari KPK yang bisa saya share di sini, yaitu soal rekrutmen, kaderisasi, dan pendanaan. Nah, ini slide terakhir, karena kita tadi bicara salah satunya terkait dengan sektor penegakan hukum, tentu ini menjadi tantangan sekaligus peluang sebenarnya bagi para praktisi hukum. Pertama, yang dibutuhkan dan ini yang perlu ditegaskan secara formil ataupun secara substansial, yaitu komitmen baik personal para, kalau advokat tentu para advokat, kalau profesi hukum lain tentu profesi hukum lain, dan organisasi profesinya sendiri. Komitmen ini tidak bisa hanya lisan saja, tidak bisa hanya tertulis saja, tetapi harus dituangkan dalam operasional sehari-hari. Sehingga standarisasi atau pedoman pencegahan korupsi dan pencucian uang dalam menjalankan profesi hukum itu sangat penting. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.